sah saja nikahnya menurut agama, boleh. Tapi menurut adat itu perkawinan yang cacat. Karena apa? Karena dia di luar restu daripada nenek mama dan kaum kerabat daripada kedua belah pihak. Praktik-praktik yang tadinya kelihatannya sepele, tapi kemudian diapakan orang itu kan, dilecehkan orang begitu. Tidak diperhatikannya oleh orang memandangnya itu. Dan ini pun kadang-kadang cuma lah asik selfie-selfiean. Nah, gitu. benar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami kembali Kabalai podcastnya BPNB Sumbar. Pada kesempatan kali ini sahabat budaya di seluruh Nusantara, kita kembali berbincang dengan Mak Datuk Yus Datuk Parpatiah. Beliau adalah salah satu putra Minang yang banyak membahas terkait dengan adat istiadat. Pada kesempatan kali ini, Balai Pelestarian Nilai Budaya akan mengungkap melalui podcast Kabalainya terkait dengan adat istiadat yang dijalankan sekarang itu sebetulnya masih banyak yang mengikuti nilai-nilai yang lama atau justru malah banyak yang sudah hilang. Mari kita berbincang dengan Yus Datuk Parpatiah, salah satu pakar adat yang dimiliki oleh Minangkabau untuk berbincang tentang hal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mak, dalam penerawangan saya ataupun dalam pengamatan kami, bahwa sebetulnya kan memang kebudayaan ini sifatnya kan dinamis, bisa berubah. Jadi sewaktu-waktu memang bisa berubah, tetapi mungkin yang paling penting adalah bahwa nilai-nilai budayanya itu harus tetap kita lestarikan. Nah, sepanjang Mak Datuk amati, alami ataupun lihat sendiri, sebetulnya budaya-budaya atau adat istiadat yang ada di Minang ini apakah memang sudah banyak bergeser dalam rangka menyesuaikan diri menjadi bentuk budaya lain, atau justru ada beberapa yang sudah ditinggalkan, Mak? Bisa ceritain itu nggak hari ini? Insya Allah. Iya. Kita coba. Lebih dulu ambo awali dengan suatu pembatasan bahwa ada dua jenis adat di Minangkabau. Yang pertama adat nan sabatang panjang. Adat nan sebatang panjang. Adat yang sebatang panjang itu artinya, yang berlaku seluruh daratan Minangkabau, seluruh daerah Minang berlaku itu. Nah, satu itu adat nan sebatang panjang, dikatakan orang juga sebagai adat yang berbuah mati, tidak boleh dirubah. Benar. Jadi yang sebatang panjang itu ibarat bambu dari pangkal tarik kau juang, itulah Minangkabau. Nah, dikatakan juga bahwa adat itu tuh dianjak inyo ndak layu ada bebui ndak mati. Artinya abadinya tuh. Artinya di mana saja tempat dia hidup itu. Ya, walaupun di agam, walaupun di tanah datar, di mana saja pun di rantaunya hidup ndak boleh dirubah itu. Yang kedua ada katakan adat Salingka Nagari. Adat Salingka Nagari itu adat lokal yang dibuat oleh nenek mamak dalam negari itu dan berlaku untuk negari itu saja, tidak berlaku di negara lain. Di negara lain pun mereka akan membuat adat Salingka Nagari pula. Benar. Yang itu tuh seakan-akan suatu peraturan yang tidak boleh bertentangan dengan adat dan sabana adat. Kalau adat dan sabatang panjang. Kalau dikatakan bolehlah adat dan sabatang panjang itu sebagai undang-undang dasarnya. Sedangkan UUD peraturan daerah, perdanya, permen segala macam itulah dikatakan adat dan Salingka Nagari berdasarkan kebutuhan negari bersangkutan. Benar. Boleh umpamanya dibuat bagaimana baiknya, bagaimana indahnya berdasarkan kebutuhan, dan itu tidak boleh bertentangan dengan adat nan sabatang panjang. Ya. Seperti kita ambil dari contoh dalam perkawinan umpamanya. Sebatang panjang itu dalam perkawinan berlaku di seluruh Minangkabau, bahwa perkawinan itu adalah hasil kesepakatan antara dua kaum, kaum Marapulai dan kaum Anadaro. Jadi itu adalah mereka yang merumuskan, mereka bersepakati, mereka dalam hal ini yang dikatakan bahwa yang nikah Anadaro Marapulai, yang kawin itu keluarga besarnya. Jadi dalam hal itu ada
suatu kesimpulan bahwa perkawinan yang ideal menurut Minangkabau adalah perkawinan yang direstui, yang disepakati oleh keluarga besar, kedua belah pihak. Betul. Sekarang Mak? Sekarang umpamanya sekarang boleh nggak mereka nikah berdua atau bertiga dengan walinya ke kantor urusan agama, kami menikahkan, diisi syarat-syaratnya segala macam, sah saja nikahnya menurut agama, boleh. Tapi menurut adat itu perkawinan yang cacat. Karena apa? Karena dia di luar restu daripada nenek mama dan kaum kerabat daripada kedua belah pihak. Nah, jadi itu sebutan panjang itu dimanapun di Minangkabau harus kesepakatan itu berdasarkan mufakat. Mufakat keluarga besar kedua belah pihak. Betul ya. Nah, kemudian umpamanya dikatakan juga sebagai adat sebutan panjang marapula itu dijemput. Dijemput oleh pihak anak daro, dijemput marapula itu pulang ke rumahnya pada hari-hari tertentu yang telah disepakati. Biasanya waktu pesta perkawinan atau 2-3 hari sudah itu yang menentukan itu adalah selingkah negari. Bagaimana pelaksanaannya, bagaimana caranya itu bergantung kepada perda yang dibuat nagari. Dan dibuat nagari itu jangan bertentangan dengan UUD-nya 45-nya itu. UUD-nya ada sepanjang-panjang. Betul ya. Jadi dalam hal itu bahwa ada adat-adat sebatang panjang itu yang memang sekarang jarang orang yang melampaui itu seperti kesepakatan tadi. Jadi sekarang dalam adat perkawinan kesepakatan keluarga besar itu masih ada, tetapi ada bagian-bagian yang tidak dilaksanakan atau ditinggalkan, Mak? Itu jarang kalau itu. Kalau yang kesepakatan itu yang kawin berdua, yang kesepakatannya saja. Kalau bujang dengan gadis itu jarang terjadi. Tapi kalau jando dengan duda itu pernah juga terjadi. Jadi dalam hal itu walaupun dia itu janda, duda, itu masih kesepakatan daripada kedua belah pihak. Meskipun janda dan duda statusnya ya? Iya. Nah, kesepakatannya bagaimana? Itu serah kepada negari masing-masing. Ada yang katanya sepakatnya itu ditandai dengan betimbang tando. Saling-saling menandoi. Iya. Yang berbentuknya kadang-kadang ada bentuk keris atau barang-barang antik, kedua belah pihak saling menandai. Menukar tanda. Tukar tanda. Iya. Nah, nanti sudah pernikahan kembali kan itu. Tanda itu. Ya. Ada yang katanya menandoi, manta tando, hanya perempuan yang menandoi laki-laki. Jadi dia yang mengantar tanda. Iya, yang mengantar tanda. Dengan sanksi bahwa kalau mungkir yang mengantar tanda itu yang sekarang perempuan sekarang yang mungkir hilang. Oh, berarti kalau jadi gini, perempuan mengantar tanda ke laki-laki. Nah, kemudian perempuannya ingkar janji. Maka tanda yang dikasih ke laki-laki itu hilang. Hilang, tidak kembali. Kalau sekiranya laki-laki yang mungkir, bayar 2 kali. Bayar 2 kali dari tanda yang dikasih. Yang dikasih tadi, yang diterima. Nah, tapi itu baik lain-lain ya, tiap negara lain itu nggak sama. Nah, kemudian ada yang sekedar mengantar siri, situ sudah ada pertunanganan di antara kedua belah pihak, baru dilakukan pernikahan yang disusul dengan nanti peresmian. Yang ngatur ini semuanya detailnya, yang mana teknisnya adalah adat salingkah nagari. Kalau untuk perkawinan anak bujang dan gadis itu kan masih sering saya lihat kalau saat ini untuk mengantar tanda dan segala macam, khususnya di daerah-daerah yang masih memegang adat tradisi. Tapi kalau yang tadi statusnya jando atau duda, nah itu yang seharusnya masih mengikuti. Masih seharusnya. Tetapi sekarang sering dilanggar itu. Sering dilanggar antara duda dengan janda tadi kan. Jadi dalam hal itu yang sudah ada perubahan-perubahan itu. Walau bagaimanapun statusnya, yang ini tetap kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga. Meskipun statusnya janda duda tetap harus mengikuti aturan adat itu seharusnya. Iya, betul. Jadi karena keluarga besar kan nanti akan ikut terlibat dalam tidak hanya dalam pesta, tetapi dalam penyelenggaraan kehidupan sampai maut memisahkan itu kan tetap terlibat keluarga besarnya kan, Mak? Betul, memang begitu. Jadi seakan-akan dia tuh jadi sumando itu tidak resmi ke rumah istrinya. Karena di bawah restu, di luar restu kan. Jadi seakan-akan dia itu nggak sah, belum sah menjadi orang sumando. Secara adat belum sah kalau dia cuma kawin di KUA. Itulah kira-kira ya. Iya, benar. Itu tentang pelaksanaan itu
Kemudian di hari perkawinan itu sebagai landasan daripada kesepakatan tadi, itu perempuan ini kan menjapit laki-laki kan, waktu nikah. Jemputannya juga beda-beda, tiap negari berbeda aturannya. Berbeda. Kalau daerah Pariaman itu dengan uang, itu jelas itu kan. Nah, kalau dengan daerah lain ada yang menjemput itu dengan seperangkat perhiasan rumah, mulai dari tempat tidur segala macam isi kamar itu biasanya merampai kumpul, itu namanya nang susubui. Ada itu, nggak mutlak ya. Nah, kemudian ada yang cukup dengan sirih, menjemput ya. Nah, kalau di kampung kami selain daripada sirih ada alat-alat tertentu yang kelihatannya sepele tapi punya nilai tersendiri. Apa itu, Mak? Yang pertama, di samping sirih yang berserak, yang sirih yang yang ditabur. Oh, ditabur. Nah, itu artinya seakan-akan itu permohonan kepada kaumnya itu. Jadi untuk orang banyak. Oh, maknanya. Ya. Kemudian ada 4 yang sudah dikarang, sirih itu tinggal mengunyah. Itu permohonan kepada 4 unsur dalam keluarga. Pertama kepada ibu bapaknya. Yang kedua untuk mamanya. Yang ketiga untuk penghulunya. Yang keempat untuk bako. Nah, jadi itu penjemputan itu maksudnya itu permohonan kepada orang yang bersangkutan. Enggak ngomong ini, tapi nyimeng sirih itu sendiri. Iya. Nah, sirih lambang untuk menyampaikan pesan. Betul, menyampaikan permohonan gitu ya, supaya dilepas ke rumah anak daru karena dijemput kan. Iya. Kemudian di kami di daerah Sungai Batang yang selingkar danau umumnya ada selain daripada itu 1 sendok beras. 1 sendok? 1 sendok makan. Apa maknanya 1 sendok makan itu? Itu pesan kepada si menantu. Ya. Tolong ya keponakan kami supaya minum makannya, sejahteranya diperhatikan, kan gitu ya. Permohonan tersembunyi. Permohonan tersembunyi bahwa jangan sampai kelaparan. Iya. Kemudian ada sapu tangan yang disulam oleh anak daro. Sapu tangan artinya enggak dibeli di pasar ya. Sapu tangan disulam dan itu nanti akan dikantongi oleh marapulai. Tujuannya apa, Pak? Nah, tujuannya itu penyerahan diri lahir dan batin seorang istri kepada suami. Itu benar. Makanya itu harus sulaman dia. Harus dia yang menyulam. Iya, nah itulah penyerahan diri. Berarti saya serahkan diri anda kepada suamiku, dan itu lambangnya di suami tadi akan dikantong dibawa terus sama suami. Biasanya dibawa terus. Kalau zaman dulu kan memang laki-laki bawa sapu tangan. Nah, bawa sapu tangan terus. Nah, itu biasanya disulamnya pakai bunga atau nama istrinya atau nama suaminya? Itu tergantung variasinya yang senang lah. Pakai bunga biasanya kan. Iya. Bunga. Udah itu ada lagi tahu nggak ambalau itu enggak? Ambalau itu apa, Mak? Ambalau itu ada sebentar getah kayu untuk perekat golok sabi kan. Oh, jadi salah satu alat lem. Iya, jadi getah yang fungsinya untuk lem. Iya, getah itu dicampur dengan lilin. Lilin itu artinya serang lebah. Iya, malam. Lilin biasa. Ya. Nah, itu dicampur kemudian itu tuh sebagai lem daripada tangkai daripada sabi ataupun lading kan, supaya dia itu kuat, itu kukuh. Jadi oleh karena itu doa itu maksudnya. Semoga pergaulan Anda seperti lengketnya lambang ini kepada sarungnya. Ini perekatnya, ini lambangnya nih. Doa itu. Iya. Nah, doa itu kemudian itu dimasukkan dalam satu wadah kecil seperti gelas ya, dari perunggu biasanya itu. Dan di dalam itu ada uang 10.500. Kenapa 10.500? 10.000 itu untuk bekal si menantu dalam perjuangan hidupnya. Oh. Inilah modal. Ada modal. Ya, kalau 10.000 rokok bungkus saya 25 kan. Iya. Jadi itu sebagai lambang bahwa itulah modal kami. Ada modal materi yang diberikan. Berjuanglah. Nah, ini modal dari kami. Yang 500 untuk siapa? Terima kasih untuk ibu bapaknya yang telah membesarkan. Oh. Jadi jangan dilihat dari nilai uangnya, tapi tujuan dari perlambangan 10.500 tadi. Iya, ya betul. Nah, jadi itu cuma lambang kan. Kalau 500 buat apa? Masa ada anaknya di harga 500 ya? Enggak mungkin lah. Jadi dalam hal itu satu. Di tempat lain lagi caranya seperti tadi dalam Pariaman. Tanpa itu dia tuh enggak datang marapulai.
Oh, tanpa jemput. Kalau di Sungai Batang masih sampai sekarang masih dilakukan itu syarat-syarat yang Mak Datuk sebutkan tadi. Masih lakukan itu. Jadi dalam hal itulah di Sungai Batang sendiri pun kadang-kadang ditukar. Nah, dari lem itu kasihnya bukan ambalau lagi kan, tapi lem uhu. atau lem yang buatan. Tidak diambil dari alam. Iya, tapi masih dilaksanakan secara fisiknya itu kan, cuman bentuknya sudah berbeda. Ada penyesuaian, mungkin ambalu sudah susah didapatkan. Jadi yang penting makna dan perlambangan itu sampai pesannya kepada. Jadi ada isyarat-isyarat yang harus terjemahkan, ada isyarat-isyarat yang harus dicermati, disimak apa maksudnya. Yang tahu bicaranya mereka kan. Iya. Nah, kemudian sirih itu ada maknanya sirih itu. Sirih itu ada 4 unsur. Sirih, pinang, gambir, dan kapur, sadah. Nah, sirih itu warnanya hijau, rasanya pedas. Benar. Nah, pinang itu warnanya kuning, rasanya getir, kale. Ya, kelat. Kelat itu kalau bahasa Jawanya sepet. Getir, sepet itu ya. Nah, sepet itu. Kalau ini gambir itu pahit itu, warnanya coklat, rasanya pahit. Iya. Kalau umpamanya sadah, kapur itu rupanya putih, rasanya asin. Itu. Kalau dibilang asin itu. Jadi perbauran antara warna-warna yang berbeda, rasa-rasa yang berbeda juga. Setelah digodok menjadi satu, menjadi merah. Nggak ada lagi hijaunya, nggak ada kuningnya, nggak ada putih, sudah merah. Air sirih itu sudah merah. Karena apa? Karena pembauran, kebersamaan. Nah, rasanya juga berbeda. Nggak ada lagi asin, nggak ada. Pedasnya sudah nggak ada, pahitnya sudah hilang. Datangkan suatu rasa baru yang jauh bedanya dengan yang aslinya itu. Enak gitu kan. Nah, itu apa maksudnya? Suatu lambang kebersamaan dan persamaan. Dalam keluarga besar kita tidak lagi menunjukkan unsur kita, bahwa kita sudah menyatu. Bahwa perbedaan dan macam-macam ragam itu justru akan menghasilkan sesuatu yang lebih indah. Iya, betul. Nah, itu maknanya sirih itu ya. Nah, kemudian kita berangkat kepada hal lain. Umpamanya Marapule itu dijemput ke rumah orang tuanya dengan jemput adat, artinya orang-orang tertentu. Kemudian dia itu pulang ke rumah istrinya, kan sudah nikah nih. Pulang dia ke rumah istrinya, diantar oleh kawan-kawannya dan oleh nenek mamanya ke rumah anak daro. Nah, di rumah anak daro, rombongan ini dinaikkan ke rumah, adakan semacam persembahan, kata pidato-pidato adat yang mengenai hubungan mereka. Kemudian baru makan bersama dengan makan jamba gitu. Makan bajamba ya. Itu dulu. Sekarang Mak, kira-kira dalam pesta-pesta itu masih dilakukan nggak? Pesta masih makan bajamba dan itu masih dilakukan. Sudah ditukar dengan persemanan. Sekarang sudah ditukar dengan persemanan. Benar. Jadi sekarang begini. Marapule itu dijemput ke rumah orang tuanya, diantar ke rumah istrinya. Sampai di rumah istrinya sekarang ya. Tapi belum semua. Sampai di rumah istrinya bukannya naik ke rumah, bukannya masuk rumah, di halaman ditunggu dengan pelaminan. Jadi mereka tuh sudah bersanding di pelaminan sebelum naik rumah, sebelum masuk rumah. Nah, sebenarnya secara adat itu tidak boleh. Nah, ini masalahnya. Maksudnya supaya diantar ke rumah istrinya itu supaya timbang terima antara mama dengan mama si tadi istri. Tadi kami kan dijemput, sekarang kami sudah datang. Alhamdulillah kedatangannya semuanya begini bla itulah kira-kira. Kemudian baru makan bersama. Nah, sekarang itu tuh sudah berubah, sudah ditukar. Artinya yang tadinya masuk rumah sekarang di halaman. Itu jelas itu sudah melanggar kebiasaan itu. Pelaminan di halaman sekarang banyak, Mak. Seakan-akan itu nggak punya rumah kan istrinya. Nah, kemudian makan bejamba itu sudah nggak ada. Tadi yang mengantar, tadi masih ada pengantarnya itu, tapi sama-sama nggak naik rumah. Karena makannya prasmanan di. Iya, sudah di bangku, duduk di bangku nunggu prasmanan. Jadi mereka yang menurut adatnya ada pidato persambahan antara rombongan Marapule dengan tuan rumah sudah nggak ada. Kapan lagi diadakan itu? Makan di resmanan, hidangan di atas meja, ambil piring, ambil sendok, ambil garpu, antri, pulang, taruh amplop, sudah.
Nah, padahal itu mempunyai suatu aturan tertentu bahwa sesudah itu ada acara-acara silaturahim antara kedua belah pihak, antara mendoa, dan itu sudah tidak ada. Karena apa? Ada perubahan zaman. Sekali ayah gadang, sekali tapian berubah. Nah, tapi perubahan tapian ini sudah sudah longsor, tapian ini bukan lagi berubah kan? Sudah membahayakan. Sudah membahayakan fisik sendiri itu. Tidak lagi berubah. Berubah tapi sudah. Nah, tapi sudah longsor, sudah gerodoh. Itulah yang terjadi. Dan seharusnya itu menjadi perhatian Nenek Mama dalam negari, karena ini sudah melanggar daripada aturan-aturan baku yang sudah disepakati. Iya, padahal kan gini, pasti ada nilai, Mak. Kalau misalnya mengantarkan sampai ke dalam rumah itu kan ada nilai sebetulnya yang mau disampaikan. Ya. Nah, sekarang tidak masuk ke dalam rumah lagi, tapi di teras. Ya. Karena pelaminan biasanya sudah dibuatkan di teras. Ya. Nah, berarti kan ada sesuatu pesan yang nggak tersampaikan ini, ada yang hilang nilai. Nah, justru itu ada mata rantainya yang hilang. Ini. Nah, itu perubahan-perubahan yang terjadi, dan itu seharusnya menjadi bahan pemikiran bagi nenek mama dari datuk-datuk bagaimana negari kita itu supaya mengembalikan sesuatu yang sudah hilang itu, walaupun barangkali dengan penyesuaian mungkin durasinya mungkin diperpendek bisa, dan mungkin anggota masyarakat yang datang juga bisa dibatasi umpamanya kan. Nah, dalam hal itu juga persembahan tadi sudah nggak ada, makan di persemanan itu tuh. Praktis memang, efektif memang, ya kan? Artinya nggak memerlukan menghidang segala macam kan? Tidak merepotkan. Tapi ada sesuatu yang hilang di situ, yaitu lambang silaturahim antara orang yang hadir, antara keluarga yang diundang dengan yang mengundang. Nah, ini nggak ada hubungan lagi, udah putus. Jadi istilahnya gini, tali ikatan batinnya atau tali silaturahimnya itu tidak kuat lagi sebetulnya sudah longgar akibat adanya sistem yang berubah ini. Nah, sebetulnya kan seperti Mak Datuk sampaikan tadi, ada PR bersama untuk nenek mama, bagaimana nilai silaturahim itu tetap terjaga meskipun ada perubahan. Jadi mungkin ada penyesuaian adat yang tetap bisa kita laksanakan ya, Mak. Iya, betul. Kemudian pengantin itu kan sudah dijemput ke rumah istrinya. Iya, dibawa. Sudah bawa. Posisi duduknya tuh berbeda antara si anak daro Marapulai. Terakhir itu di zaman kami ya. Tahun 60 menjelang tahun 70 itu kami di kampung kami dan juga sekeliling meninjau ini, tanam ini, belum ada pelaminan waktu itu. Belum ada dikenal pelaminan itu. Yang pelaminan itu baru kemarin-kemarin duduknya Marapulai itu membelakangi kamar, gimana kamarnya nanti. Itu di situ posisinya duduk. Jadi kan biasanya kalau zaman dulu mau rumah gadang ataupun enggak rumah gadang, yang penting pelaminan atau tempat duduk Marapulai yang di dalam rumah itu harus membelakangi kamar. Kamar di mana dia nanti mau tinggal. Di mana tempat itu sudah dihiasi, sudah tahu itu dengan hiasan di kamar udah jelas itu kan. Ya duduk. Yang anak daro ini jauh, duduknya jalan ke dapur. Jadi terpisah. Benar. Jadi dan terpisah. Situ enggak ketemu mereka, enggak besu. Cuman menculak-culak pandang. Sini rahasianya. Disitulah seninya, bahwa dengan menculak-culak pandang itulah sesuatu yang nikmatnya luar biasa. Karena kami dulu nggak pacaran, Bro. Kami dulu ketemunya baru di situ. Jadi kemudian ya, disitulah terselipnya beberapa pesan. Pesannya di dalam majamba tadi itu ada beberapa potong ikan yang berbeda, super karetnya harum, lama, rancak, itu ditaruh di tengah-tengah hidangan. Jauh-jauh jaraknya itu, dijarak-jarakin itu. Nah, kemudian tetamu disilahkan makan dengan pepatah-pepatah dengan bahasa-bahasa yang menarik. Silakan. Tapi yang itu nggak boleh disentuh. Jangankan dimakan, disentuh nggak boleh. Yang ikan yang pilihan lah. Iya, kadang-kadang rendangnya seperti asbak, gitu kan. Ikannya kadang-kadang siko, kadang-kadang ayamnya sabala. Nah, itu nggak boleh disentuh, nggak boleh dimakan. Nah, justru ini
kenapa ini yang menjadi harus dijawab. Kadang-kadang orang menjawabnya nggak pas sehingga nggak ada arti sama sekali. Mubazir. Nah katanya, ini kan hanya cuma perhiasan. Perhiasan menginginkan orang tapi nggak boleh dimakan, kamu munafik itu. Mana ada sini syaratnya? Kerjaan munafik itu. Kemudian dikatakan ini banyaknya stok, menandakan kita munafik. Kalau stok di gudang Pak, jangan di etalase. Kan gitu. Jadi apa maksudnya ini? Nah, inilah yang banyak kita belum tahu maknanya, bahwa itu adalah lambang daripada anak daru Jumarapulai yang duduknya terpisah. Kenapa itu tuh dihiasi lama, rupanya ada hiasan-hiasan segala macam untuk ditonton. Dari pengantin ini gunanya seperti raja, seperti ratu untuk ditonton oleh orang yang pibarale. Nah, inilah dia ini. Lambangnya itu. Jadi nggak boleh badakian lah, walaupun nikah lah suami istri, tapi tunggu dong. Ya, jangan ditunjukkan Anda sebagai semua istri, jauh-jauhan dulu lah. Anda untuk ditonton, sabarlah. Nah, kan gitu. Nah, itulah lambang daripada gulai-gulai tadi. Nah, jadi sambal tadi nanti akan dipotong-potong, akan dikarek-karek. Nanti ayam tadi akan dipotong, kan rendangnya juga akan dibelah-belah. Nah, di saat itu ya makan ini hak sultan kan. Jadi silakan sultan makan mempelai. Nah, sekolah saatnya ya kan, yang tadi itu untuk ditonton orang. Nah, kini itu dinikmati. Iya, kini kan itu kan anak daru Jumarapulai itu lah duduk di pelaminan. Tidak diperhatikannya oleh orang memandangnya itu. Dan ini pun kadang-kadang cuma lah asik selfie-selfiean. Benar. Iya. Jadi Madatu sering itu dalam itu kan diminta kata sambutan sebagai nasihat perkawinan. Awak penasihat ini selfie karikian juga lah. Nah, ikan satu nilai lah hilang itu ya. Iya benar. Bahwa dari Jamba itu sebenarnya, dari kepala Jamba dilambangkan sebagai anak Jumarapulai supaya tahu diri lah dulu. Iya, jadi perkawinan itu kan sebuah kebahagiaan. Betul. Kita yakin bahwa Marapulai dan anak daru itu pasti bahagianya luar biasa. Tapi kan tidak perlu ditunjukkan berlebihan. Jadi mungkin pesannya betul, itu ya, Mak. Sultan juga nih kalau makan gitu. Nah, tunggulah. Tapi sabar. Itu maksudnya. Satu maknanya. Yang kedua, kalau umpamanya gulai gadang tadi ataupun gulai kepala Jamba tadi dikarek-karek, menandakan masa berbulan madu sudah lewat. Babalan jual di rumah orang. Bulan jual aja memang ame yo rumah itu lagi balan jual. Karena itu dicancang serem kan. Hari lah itu. Kan sudah dikarek kau. Kalau dikarek jadi arif lah. Maknakan lah. Paham lah bahwa gulai gadang lebih karek. Tak harus sirap lagi. Babalan jual Stanley. Itu. Itu sekarang lah hilang. Iya. Perintah untuk tahu diri setelah pesta berarti harus kasih belanja. Betul. Nah itu sekarang itu sudah apa namanya itu? Sudah nggak dilakukan lagi bahwa sekarang di pelaminan udah duduk berdua, Mak. Iya, walaupun tidak semua ya. Masih ada satu-satu di negara itu yang masih seperti yang lama, tapi banyak kini karena ikutnya tren dan baru ini cuma jangan kalah awak dari orang kan. Nah masalahnya kan itu. Nah jadi sesudah itu pun banyak hal-hal lain seperti menggembirakan suatu pesta dengan kesenian umpamanya kan. Kalau dulu di zaman kami ya tentu rabab, saluang kan, parandai segala macam. Ya di zaman kami. Tapi kita juga nggak boleh kaku hadis begitu juga sekarang kan tidak. Itu kan pilihan. Ya masyarakat apa yang digemari masyarakat sekarang umpamanya organ tunggal. Silakan. Tapi organ tunggalnya yang mana? Organ tunggal yang syariah lah kan. Nah benar. Artinya pakaian si artis si biduannya yang sopan lah. Supaya pakai umpamanya jangan geraknya juga yang terlalu onggek-onggek lah gitu kan. Nah, jadi seharusnya demikian disesuaikan lah. Pilihan silahkanlah bikin yang baru. Silahkanlah menurut aliran zaman. Tapi nilainya itu jangan berubah. Sekarang kan nilai yang sudah berubah. Nah, kalau dikatakan sekali aja gadang, sekali tapian berubah. Berubahlah tapian itu. Kalau kemarin itu lekoknya 3 atau 4 jadi 1 lurus. Tapi nilainya apa? Air itu akan tetap mengalir dari hulu ke muara. Itu kan nilai itu. Dan air itu adalah zat yang suci lagi mensucikan.
Nah, jadi kalau umpamanya Sungai Lamudia pula air dari Muaro Kaulu, nah itu nilainya berubah. Iya, kan? benar. Nah, jadi kita tuh boleh adat juga nggak kaku kok. Benar, bisa menyesuaikan. Ya bisa disesuaikan. Yang perlu ikan itu, jangankan adat, agama juga kan nggak kaku kan. Iya, Nah, boleh ada toleransi kalau dalam perjalanan. Boleh dijamak, boleh dikasarkan, berubah hukum. Nah, dalam itu juga silakan berubah, tapi jangan menghilangkan dan tidak ada pengganti. Nah, seperti tadi itu yang dijemput, yang nggak naik ke rumah itu sangat janggal itu. Judulnya saja udah beda. Dijapui ke rumah ranggaiknya, diantar ke rumah istrinya. Tidak berumah istrinya. Kenapa harus di halaman? Karena cuma diantar sampai halaman. Nah, itulah gitu. Jadi kalau dikaji, dipreteli dalam hal ini banyak perubahan-perubahan yang kata orang di luar lipek dan berubah, di dalam letak buat itu lagi. Artinya kelihatannya di luar itu aman-aman saja kan, tapi padahal hakikatnya itu dari gerogoti nilai-nilai gitu. Ini yang menjadi perlu diwaspadai sahabat budaya di seluruh Nusantara, khususnya yang Minangkabau ini, bahwa kita sudah melakukan banyak perubahan, tetapi harus tetap waspada bahwa nilai itu juga jangan ikut berubah. Mak, mungkin ada lagi nggak? Itu tadi kan kita cerita tentang perkawinan. Nah, sekarang kan misalnya setelah perkawinan itu kan hamil nih biasanya. Nah, itu sekarang kan udah modern. Orang sering menyebut zaman modern. Padahal sebetulnya ada adat istiadat yang sangkut pautnya dengan masa kehamilan itu sebetulnya yang bagus, dan sekarang juga sudah mulai banyak yang ditinggalkan. Mungkin pengamatan Mak Datuk, apa yang sudah nggak dilakukan lagi tradisi-tradisi saat mengandung atau masa kehamilan? Soal tradisi dalam mengandung atau melahirkan itu kan berbeda-beda tiap negari. Ada selingkah negari. Saya tidak paham pas bagaimana perlakuan, bagaimana yang dipakai dari satu negari tertentu. Cuman saya tahu di lingkaran saya, di nagari Sungai Batang. Yang lain saya tidak paham, bahwa tidak banyak sebetulnya persyaratan demikian itu. Kalau di Jawa punya kan ada 7 bulan gitu kan. Nah, kalau di Sungai Batang yang saya dapati dulu, yang saya pernah alami, bahwa di saat istrinya itu ngidam ya, itu harus disuapkan oleh suaminya sendiri, harus dicari. Tengah malam dia minta cari. Kan itu, karena itu bukan kehendak istrinya, kehendak si bayi. Dan itu suaminya sendiri yang harus nyari. Suami sendiri. Nggak boleh nitip sama tetangga. Nggak boleh. Jadi dalam hal itu tanggung jawab seorang suami kan demikian kan. Jadi dia harus mencari. Kalau itu tidak dilakukan, nanti si bayi ini akan leces, ngences. Ngences ngiler, keluar air liurnya terus karena pengen. Akibat itu. Nah, akibat tidak dikehendak daripada si bayi tadi itu tidak lakukan ayahnya. Nah, cuman itu, dan waktu itu tentu kalau selama menghamilkan itu, si calon ayah ini tidak boleh mutang ayam. Selama masa kehamilan istrinya. Itu tidak boleh memancing. Tidak boleh mancing ikan. Iya, karena itu akan menyebabkan nantinya sumbiang anaknya. Oh, jadi ada pantangan-pantangan. Ada pantangan. Aturan dulu ya. Jadi banyak pantangan-pantangan, banyak petiti-petiti, banyak cara-cara yang dilakukan orang dulu yang sekarang sudah nggak ada. Nah, lantas kemudian setelah dia lahir, tadi yang saya sampaikan bahwa ada pihak baku yang membawa kelapa, membawa ayam sepasang kan. Nah, cuman itu di saat dia itu dibawa ke turun mandi. Biasanya usia berapa? Usia seminggu kira-kira kan. Nah, segitu itu biasanya kan waktu itu mendoa akikah. Ya kan. Nah, di saat itulah si anak ini turun mandi, benar-benar dimandikan secara fisik di halaman rumah. Nah, dan itu dipersiapkan ada semacam jajan-jajan untuk anak-anak, biasanya bari rendang namanya. Beras direndang, kemudian ada bumbu-bumbunya kayak kencur segala macam, wangi dah. Nah, yang itulah dikasihkan kepada anak-anak di sekeliling supaya anaknya ini paragiah nanti, anak ini harum namanya, harum budinya, harum perangainya di tengah masyarakat, itu makanya wangi-wangian. Oh, makanya bari rendangnya itu harus wangi. Iya, harus wangi, dan supaya disenangi lah. Kan semua orang menyenangi itu kan. Itu juga sebagai lambang, sebagai pesan tersembunyi dan doa.
Iya. Nah, itu doa itu. Jadi dalam itu kadang-kadang berbentuknya doa seperti gelar. Gelar itu sebetulnya doa. Kenapa dikasih gelar? Padahal di KTP-nya lain nama, di ijazahnya sudah, di paspor ada kan? Kok masih ditambahi bahwa si ini gelarnya Sultan Beginfo? Iya. Buat apa? Kadang-kadang juga tidak dipakai ini kan? Iya. Menandakan bahwa dia ini sudah masuk golongan orang umum sebagai seorang pasangan baru dalam rumah tangga dalam masyarakat. Ya inilah bahwa duduk semerendah, tagak semua tinggi oleh masyarakat nan lah jadi orang kadang. Jadi sudah bukan remaja lagi, tetapi sudah remaja. Jadi orang dewasa dan Betul. bisa diajak berunding. Bisa diajak berunding dan biasanya itu nggak boleh panggil baang lagi gitu. Lagi sultannya. Kalau panggil baang kan jadi anak-anak dia. Jadi padahal dalam adat itu kita benamu kadang bagala. Iya. Ya gelar itulah yang dimakan oleh masyarakat. Tapi itu kan nggak mutlak ya. Kadang-kadang dalam pergaulan namanya juga. Nah dalam hal itu tuh situ pun artinya doa. Yang tersimpan dalam gelar itu adalah doa. Sultan Bagindo sebagai Anda ini sebagai baginda raja. Kan itu. Sultan Raja Ameh sebagai raja daripada benda-benda berharga. Ameh. Kok rajanya kok? Kan itu doa semoga Anda, semoga Sultan Sampono, Sultan sempurna. Iya. Seakan-akan ya semoga Allah, menjadi Tuhan, sultan yang sempurna. Sultan yang sempurna orang ini dan itulah doa. Kalau upacara-upacara tadi sampai sekarang sepanjang penglihatan Mak Datuk masih adakah yang tadi itu? Karena saya lihat kadang-kadang untuk memenuhi keinginan istri yang mengidam tadi, Mak, kadang-kadang suruh adiknya yang beliin ke pasar gitu kan. Sebetulnya makna atau nilai apa yang pengen disampaikan bahwa kenapa harus suaminya sendiri atau calon ayah si bayi itu yang harus mencari sendiri? Tandanya dia bertanggung jawab, tanggung jawab dengan resiko daripada perbuatan dia. Maaf, ya kan? Ya, itulah maksudnya. Jangan diminta tolongkan ke orang bekas karajuawa. Jangan memberakati orang lain karena itu adalah awak berbuat, awak bertanggung jawab. Nah, itu yang itu yang pesan mau disampaikan. Betul. Nah, sekarang kalau yang tadi membagi-bagi bareh randang ke anak-anak. Nah, itu upacara turun mandi itu masih dilaksanakan sampai sekarang, Mak? Enggak lagi. Oh, sudah banyak yang sudah banyak yang itu barangkali berubahnya itu menurut jangka waktunya sejak dari tahun 60-an. Sudah berhari-hari. Sejak itu seluruh lipatan-lipatan adat ini sudah longgar. Nah, jadi murninya sebelum tahun 70 ke atasnya sampai sekarang itu sudah banyak ditinggalkan. Sudah banyak ditinggalkan, sudah banyak yang dilupakan. Barangkali dia mampu mengerjakannya, tapi dianggap ini remeh. Buat apa? Iya. Nah. Jadi kalau Mak Datuk punya pesan, kira-kira pesan terkait dengan adat-adat ini kan baru kita cerita perkawinan dengan masa kehamilan gitu loh, termasuk pantangan-pantangan. Mungkin sekarang pantangan-pantangan itu juga banyak yang nggak tahu lagi, Mak. Kalau istrinya hamil, suaminya nggak boleh begini, nggak boleh begini, itu banyak mungkin yang sudah nggak tahu lagi. Sekarang kan begini, mungkin dia tidak tahu cara melaksanakan itu secara fisiknya. Tetapi maknanya ingin supaya itu dipahami. Tetap disampaikan ya, Mak? Tetap disampaikan, walaupun tidak lagi berbentuk bagaimana caranya supaya dia tuh mencari rujak macam si suami sendiri. Bukan itu sih. Yang tersimpan dalam itu adalah tanggung jawab daripada suatu kerjaannya. Itu. Iya, itu jadi tersimpan. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, inilah salah satu cuplikan beberapa dari adat istiadat yang sudah mulai ditinggalkan, tetapi pesan bagi kita bahwa kebudayaan sifatnya fleksibel, tetapi nilai-nilai budaya yang memang ditanamkan oleh orang tua kita ataupun warisan dari nenek moyang kita jangan juga sampai hilang. Atau jangan juga sampai kita tidak tahu, karena itu adalah pedoman hidup kita sebagai masyarakat yang berbangsa. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, demikianlah obrolan kami terkait dengan salah satu tema adat dengan Mak Datuk
Terima kasih Mak Datuk udah bersama kami Kabalai podcastnya BPNB. Mudah-mudahan apa yang Mak Datuk sampaikan nanti itu bisa memberikan inspirasi ataupun bisa memberikan pengayaan bagi kita semua, tidak hanya masyarakat Minang tetapi juga masyarakat seluruh Indonesia untuk terus melestarikan budaya yang kita punyai. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, Kabalai podcastnya BPNB, sampai jumpa dan salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.